Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang komisioner perlindungan anak Indonesia, Mbak Retno. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kebetulan kakaknya teman, kakaknya guys, norangin orang. Nah, Mbak, sebelum terjun di dunia perlindungan anak ini, komisi perlindungan anak ini adalah seorang pengajar. Betul. Berapa tahun Mbak mengajar? Aku ngajar 24 tahun ya. Sebelum jadi komisioner kan ya. 24 tahun, 22 tahunnya sebagai guru, 2 tahunnya jadi kepala sekolah. Jadi guru berapa tahun tadi Pak? 22. 22 tahun, akhir 2 tahun jadi kepala sekolah. Betul. Baru 2 tahun berkasus. Iya, baru 2 tahun dicopot. Dicopot, sempat heboh waktu itu. Betul, sangat heboh. Sangat heboh karena oleh gubernur yang dulu lah ya. Itu sebenarnya apa yang membuat itu kalau menurut Mbaknya gitu? Karena kan ketika Mbak banding dan menang kan gitu. Tapi akhirnya Mbak tetap memutuskan untuk nggak jadi kepala sekolah lagi. Ya karena udah pernah ya. Jadi jadi mendingan cari yang coba yang belum pernah. Gitu. Ya. Sebenarnya sih waktu itu saya itu sadar bahwa ini tuh nggak sesuai dengan peraturan. Kalau menghukum saya tidak dengan cara seperti ini, kalaupun dipandang sebagai sebuah kesalahan. Jadi sebenarnya waktu itu kan ada ujian nasional. Nah, ujian nasional itu sebenarnya hari kedua, bukan hari pertama. Jadi kalau hari pertama, ya semua proses sudah saya lakukan, termasuk berbicara kepada seluruh pengawas dan lain-lain. Kan dulu sistemnya masih begitu ya di 2015. Nah, lalu pada saat pada saat saya itu sedang hari pertama itu saya dapat telepon karena waktu itu ada kebocoran ujian nasional lewat Google Map. Telepon itu dari media, tapi media bilang bahwa saya akan bersama-sama dengan Menteri waktu itu Pak Anies Baswedan untuk berbicara kebocoran ujian nasional. Karena saya kan pemimpin organisasi guru waktu itu, namanya Federasi Serikat Guru Indonesia. Kami yang menemukan di sejumlah daerah bahwa bocor di Google Drive. Betul-betul sama soalnya. Persis. Nah, atas dasar itu, maka kemudian kami melaporkan tentu kepada pihak-pihak. Ini Google Drive-nya harus segera-segera ditutup gitu. Nah, lalu esok harinya pagi katanya ada jadwal, saya bilang jam berapa? Kira-kira 6:30 sampai dengan 7:30. Oke, kalau seperti itu ya, lalu di mana tempatnya? Awalnya di SMA 70, pindah ke SMA 2. Saya masih oke. Nah, tapi saya juga mengatakan bahwa saya harus segera balik ke sekolah juga. Jadi pagi itu saat ngambil soal gitu, saat datang, saya sempat rapat gitu ya, ngambil soal kan dulu modelnya tuh harus ke rayon gitu ya. Ambil dulu. Ini masih disegel ya. Masih ya, begitu kan. Nah, terus saya rapat dengan istilahnya panitia inti ya. Tapi saya juga sempat WA kepada siapa itu wakil kurikulum saya. Sebenarnya dia itu juga ketua panitia. Saya bilang saya pergi sebentar, mungkin 1 jam nanti saya balik lagi. Dia semua sudah didelegasikan istilahnya. Saya mempercayakan ke dia, artinya sebagai pimpinan saya sudah delegasikan. Dan di dalam ujian nasional kepala sekolah itu kan tugasnya cuma nanda tangan berita acara. Kalau udah selesai. Tapi kan saya tidak melakukan itu ada panitianya, bukan saya gitu. Tapi bahwa kemudian saya ngawasi, loh kan hari pertama saya lakukan, hari berikutnya juga, dan ini cuma 1 jam. Nah, kemudian setelah itu saya balik, saat saya balik belum mulai ujiannya. Tapi di situ udah ada Kasudin, udah ada rame gitu lah ya. Nah, baru bel itu kira-kira 3 menit setelah saya tiba. Karena waktu mencet belnya saya ada di dekat tempat bel gitu loh. Nah, terus tiba-tiba tuh pokoknya rame banget gitu ya. Bahkan hari itu juga ada Kemdikbud datang, tapi memang mereka tuh tujuan, kalau Kemdikbud bukan lantaran itu, tapi memang mereka melakukan pengawasan langsung. Memantau secara sampel. Kebetulan saya kena sampelnya. Nah, singkat cerita hari itu saya sampai jam 17 loh di sekolahan. Dan nggak ada sesuatu pun di sekolah saya yang berantakan gara-gara saya pergi. Nggak ada peristiwa apapun. Nah, saya kalau ada sesuatu peristiwa memang saya bisa disalahkan, tapi itu tidak ada. Bahkan nilai ujian nasional murid saya naik dari ranking yang bawah tuh sampai tinggi. Artinya ketika di pengadilan saya membuktikan bahwa tidak terjadi apapun dan bahkan hasilnya maksimal. Lagian nyiapin ujian nasional sebelumnya dong, kayak tryout dan lain-lain kan udah saya lakukan. Artinya ini hanya 1 hari, bukan 1 hari loh, 1 jam. Perlu diketahui ya Mas Chandra. Dan yang sebetulnya kan nggak telat juga kan, tadi bel belum bunyi kan Mbak Ayu udah iya, cuma teknisnya memang kan seolah-olah saya baru nyampe setengah 8-an, seolah-olah
mulai jam 8 loh ya. Iya, Saya iya. tuh masih sebenarnya masih punya waktu dan lain-lain. Bahkan bagi saya itu tidak ada yang saya tinggalkan. Dan perlu dicatat bahwa seorang pegawai negeri bisa dipecat tuh kalau 30 hari berturut-turut dia nggak masuk tanpa alasan. Iya. Atau 46 hari nggak berturut-turut. Nah, saya itu masuk, bukan nggak masuk, hanya pergi selama 1 jam. Lalu di framing keluyuran. Lah keluyuran itu kalau saya ke pasar atau ke Ya mall loh. makanya itu bahasanya itu keluyuran itu kan membuat framing orang keluyuran tuh kata orang jatuh melaku-melaku jalan-jalan. Kayak nggak bener gitu, nggak Iya, benar iya, iya, gitu. genah gitu. Ke pasar misalnya atau ke mall gitu kayak. Lah ini tuh ke sebuah sekolah itu satu. Mau talkshow sama seorang menteri, dua. Ketiga berbicara pendidikan. Loh keluyurannya tuh di mana? Saya bisa dicari kok di itu. Nah, kalaupun itu adalah dianggap sebuah kesalahan karena meninggalkan misalnya sekolah, padahal itu tugas kan harus dicari alasannya apa. Apa saya ninggalin sekolah belanja untuk keperluan snack sekolah itu baru saya salah. Jadi kan kepentingan pendidikan juga. Iya, semua udah diurus kok ada panitianya konsumsi ada itu ada. Saya nggak melakukan apa-apa. Nah, saya sadar waktu itu saya habis tuh anak saya juga tersakiti. Jadi waktu itu anak saya kan udah gede-gede udah pegang media sosial, dimaki-maki nggak karuan soalnya saya orang nggak bertanggung jawab. Waktu itu sih banyak pertimbangan juga ya ke pengadilan atau tidak. Tapi saya mencoba untuk pengadilan itu cara terakhir. Jadi waktu itu saya datang ke Pak Ahok ya, gitu, untuk ke Pak Gubernur untuk saya bisa bertemu untuk memberikan klarifikasi. Surat saya tidak ditanggapi. Yang kedua saya mencoba ke ombudsman. Ombudsman itu kan termasuk maladministrasi dia urusin. Di ombudsman waktu itu saya minta lebih baik diselesaikan aja. Kalau mereka maladministrasi tidak sesuai dengan ketentuan melakukan ini kepada saya, maka tentu ombudsman bisa melakukan rekomendasi. Ternyata di sana ketika dipertemukan di ombudsman bilangnya begini, kata kepala dinas ya, melalui sekretaris dinas pendidikan DKI waktu itu, bilangnya tidak ada koma, titik, jadi nggak ada perdamaian, titik. Nah, menurut saya kalau nggak ada, sampai komisioner yang di sana itu di ombudsman bilang nggak bisa dikomain Pak, untuk kita bisa berdialog. Kalau udah titik kan nggak bisa lagi. Nah ternyata nggak berhasil kan untuk didamaikan. Saya memutuskan karena jatah waktu saya adalah 90 hari sejak keputusan itu, maka saya daftarkanlah ke PT UN. Mulailah bergulir dan saya harus ngelawan karena keluarga besar saya dan anak-anak saya tersakiti. Saya berpikir bahwa termasuk organisasi guru saya terdampak. Sehingga pada saat itu melawan adalah upaya merehab semuanya. Jadi biarlah pengadilan yang memutuskan dan saya sudah yakin dari awal menang. Jadi karena lemah sekali yang di posisi sana. Jadi sebenarnya ada kesewenang-wenangan, ada praktik dari pelaksanaan pemerintahan yang nggak baik gitu ya di dalam proses itu. Nah akhirnya singkat cerita saya menang dulu di pengadilan tingkat pertama. Waktu itu media juga melakukan, sebenarnya saya merasa juga di bahkan tidak adil loh media. Media ya. Pada saat itu. Untungnya ada YouTube, Mak. Nah, kira-kira waktu itu 100% ya. Hampir tuh. Nah, tapi ada media yang pro ke saya waktu itu mencoba untuk bikin profil yang mengikuti saya kemanapun dan itu adalah dalam upaya menghapus tampaknya kesan-kesan negatif. Tapi kan nggak berhasil hanya 2 media. Lalu, tapi bagi saya sudah berterima kasih. Nah, tapi begitu saya menang di pengadilan tingkat pertama, 50-50 tuh, 50% media mulai mendukung, 50%-nya memang tetap masih ke sebelah. Setelah saya menang ke banding, pengadilan tingkat tinggi ya, pengadilan tingginya, pengadilan tingkat keduanya saya menang, itu 70-30, sudah mulai ke saya medianya. Pas gitu kan, kasasi. Pemprov tetap nekat kasasi. Pas kasasi saya kembali menang. Nah pada saat itu netra kembali 100% saya bisa diterima publik dan media. Nah pada saat ingkrah, keputusan itu berarti udah ingkrah kan, saya ditawarkan kok oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah. Mereka saya apresiasi bahwa pemerintah provinsi saat itu bersedia, banyak loh keputusan PT UN nggak direalisasi, tapi ini betul-betul direalisasikan, dieksekusi. Ya, dan menawarkan kepada saya untuk menjadi kepala sekolah kembali. Tapi waktu itu saya memilih. Nah ini kenapa, ini yang menarik, ini sebetulnya menarik ini, kenapa orang biasanya kalau gitu, gue balik lagi aja lah gitu kan sebagai kepala sekolah.
Karena baru 2 tahun ya kan. Nah sekarang kenapa Mbaknya lebih milih ke KPAI? Pertama udah pernah jadi kepala sekolah, udah merasakan. Untuk apa mengulangi sesuatu yang gitu. Kedua, saya jadinya trauma juga jadi kepala sekolah kan. Itu dikit saya diiniin. Telat dikit nanti. Iya kan, diseret-seret. Kemudian itu saya pikir saya tidak bisa kembali ke sana. Dan yang ketiga sih menurut saya, kalau selama ini saya terbatas gitu berbicara DKI dalam arti gitu ya karena saya di DKI atau walaupun saya selama jadi sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, saya kerap kali menyuarakan ketidakadilan yang terjadi pada anak-anak yang kemudian kami melawan ya kebijakan-kebijakan yang nggak adil. Karena pada saat itu saya juga berpikir ya, kalau saya kembali lagi kayaknya saya tetap terbatas, dan kalau ada apa-apa lagi malah saya jadi punya atasan lagi, jauh banget gitu. Nah akhirnya saya pikir menjadi komisioner itu sesuatu yang membuat saya bisa mengerjakan apa yang saya mau dan saya bisa melingkupi anak seluruh Indonesia. Nah pada saat itu saya memilih ikut dalam pemilihan KPAI ini. Memang kita kan pakai pansel, fit and proper dengan DPR, sampai SK Presiden ya. Karena ini lembaga negara ini lembaga negara tuh yang ini gitu loh. Banyak organisasi atau lembaga yang ngurusin anak, tapi lembaga negaranya adalah ini. Dan saya adalah perwakilan pemerintah. Jadi saya tetap ASN, saya tetap PNS, hanya saya ini diberhentikan dulu sementara karena biar gajinya nggak double. Iya, nggak double dan fokus ke sini. Iya, ya kayak gitulah kira-kira. Tapi suatu saat bisa lagi balik ke selesai periode saya bisa kembali. Cuma saya punya kesempatan 2 periode. Oke, gitu. 1 periode berapa tahun? 5 tetap kayak presiden. 10 tahun. Presiden. Betul. 2022 nanti pemilihan kembali itu berarti melalui proses awal lagi itu dipilih lagi. Betul. Nah 2007 berakhir berarti saya udah nggak bisa lagi toh. Itu saya belum pensiun gitu. Pensiun jadi saya masih sempat jadi guru lagi. Masih sempat, tapi kalau mungkin berhenti kali ya, maksudnya mudah-mudahan YouTube-nya udah mendidik lewat YouTube ya, pendidikan lewat YouTube karena teknologi memang gila ya. Atau mungkin ada hal lain, tapi mimpi saya adalah jadi penulis. Jadi saya akan terus menulis karena saya punya 13 buku yang sudah diterbitkan dan berhenti gara-gara saya sibuk KPAI. Mungkin Pak di hari dulu bukunya banyak tentang saya pernah digugat Akbar Tanjung ya. Buku saya itu. Jadi waktu tahun 2005 saya nulis buku PKN sebenarnya. Jadi buku pendidikan ya, buku pelajaran. Buku teks. Oh, buku teks. Tapi ternyata anaknya beliau di Santa Ursula gitu. Belajar tentang pakai buku saya dan di situ ada dissenting opinion untuk kasus Abdurrahman Saleh bikin dissenting opinion terhadap keputusan pengadilannya Akbar kan. Kalau yang lain menyatakan Akbar bebas, yang ini kan enggak gitu. Nah, yang saya angkat itu terkait dengan dissenting opinion karena saya ingin memperkenalkan ke murid-murid bahwa ada dissenting opinion, bahwa ada pendapat hakim yang berbeda, bahkan pada level pengadilan sekalipun hakim itu bisa berbeda, hanya nanti suara terbanyak, hakim suara terbanyak lah yang lebih menang dari keputusan. Tapi artinya hakim diberi ruang untuk berbeda pendapat. Sebenarnya itu loh tujuannya, bukan untuk mengangkat kasusnya. Nah, tapi ternyata saya digugat waktu 1 miliar ya, saya somasi, digugat perdata. Tapi kemudian ke pengadilan juga sih, akhirnya damai. Selesai. Nah, kalau urusan pengadilan, saya udah biasa ke pengadilan. Udah biasa ya, karena orang serikat guru juga ya kan? Iya kan? Sama-sama ngalami lah ya. Gitu. Jadi mau nggak mau kita berurusan. Misalnya MK, kita minta batalkan tentang RSBI. Itu 1 ayat doang. Tapi kami harus ke MK. Menang. Yang penting menangnya. Nah, ujian nasional 2009 menang juga kan di MA. Kita kembali lagi ke KPAI. KPAI ini apa sih Mbak sebetulnya? Kan banyak orang cuma tahu KPAI ini kalau ketika ada sebuah kasus terhadap murid. Tapi tugas sebenarnya kadang-kadang orang nggak tahu, termasuk saya sih. Ya, tugas dan fungsi ya. Fungsinya. Sebenarnya kalau mau lihat KPAI tugas dan fungsi itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76. Di situ di pasal 76 itu memang ada ayat ya, ada 7 tugas fungsi KPAI yang disebutkan. Nah, salah satu fungsi KPAI adalah pengawasan, menerima pengaduan, melakukan advokasi kebijakan, mengumpulkan data, jadi membuat kajian, semuanya tentang anak. Tentang gitu. anak, yang disebut anak ini adalah orang umur 0 sampai 18 tahun. 18 tahun lebih sehari sudah bukan anak. Berarti 18 1 hari boleh nikah.
19 sekarang nikah. 19 ya. Jadi nggak bisa pakai yang Aisyah KPI. itu. Iya. 18 plus. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. Itu harus dispensasi pernikahan. Tapi kalau KPI menyarankan untuk tidak menikah muda, untuk apalagi pernikahan anak, karena dampaknya bahaya. Betul. Anak-anak itu kan belum siap secara seksual, belum siap secara mental. Iya. Menikah itu kan harus pakai persiapan mental. Akhirnya ketika anak dilahirkan, ibunya juga masih senang main. Masih senang belum main siap. juga ini. Ya enggak Nah, gitu. KPI untuk dalam perlindungan anak didik gitu kan. Seperti kejadian kemarin yang di Sumatera Barat ya, masalah Oh ya. yang di Berseragam itu itu. istilahnya. Berarti itu juga KPI menangani hal seperti Oh itu. iya, ikut. Kami juga dilibatkan oleh Kemdikbud dan lain-lain. Jadi SKB 3 Menteri ini kan sebenarnya bukan cuma untuk Sumatera Barat. Untuk semuanya. Ini banyak praktek di berbagai daerah melakukan hal yang sama. Jadi kan prinsipnya gini ya, melarang nggak boleh, mewajibkan juga nggak boleh. Jadi melarang pakai jilbab nggak boleh, mewajibkan juga nggak boleh. Kalau dari hasil pengawasan kami, memang ada sejumlah sekolah juga melakukan pewajiban dan pelarangan. Nah itu terjadi misalnya di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas bukan Islam kan melarang pakai jilbab. Giliran yang ini Indonesia Barat misalnya dan Tengah yang mayoritas Muslim mewajibkan. Padahal melarang dan mewajibkan semuanya juga tidak diperbolehkan berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang HAM gitu kan, berdasarkan undang-undang Sidiknas dan berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Tapi kalau sekolah itu memang misalnya sekolah A ini lebih ke Muslim, berarti mewajibkan kalau boleh dong? dia berunsur agama nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kan jadi gini, ini kan hanya untuk sekolah negeri. Negeri, oke. Hanya sekolah negeri. Dan untuk sekolah negeri pun itu sebenarnya kan sekolah negeri berarti di bawah Kemdikbud lebih ke gitu. Sementara Kemenak yang emang dasarnya mayoritasnya atau bukan mayoritas mungkin semuanya Islam. Maka kalau dia pakai sekolah agama seperti itu ya dia diperkenankan untuk mewajibkan atau tidak. Tapi untuk sekolah negeri tidak. Kenapa? Sekolah negeri itu kan plural. Pasti isinya bukan satu agama. Justru kita mau nyekolahin anak kita di negeri kan lantaran itu. Kedua misalnya sekolah negeri ini siapa yang mendirikan dan siapa yang bayar? Kan pajak masyarakat. Apakah yang bayar pajak khusus agama tertentu? Kan enggak. Jadi artinya gini loh, yang mayoritas Islam begitu, yang Islam jadi minoritas juga diperlakukan, itu kan nggak benar semua gitu. Artinya atas nama mayoritas kemudian meminta minoritasnya melakukan itu mengikutin juga gitu kan. Bisa. Memang ini isu sensitif ya menurut saya dan ini sebenarnya kalau kami KPI memandang SKB ini jadi sudah tepat. Ya, menghentikan polemik lah setidaknya untuk dan ini pintu masuk karena sebenarnya kasus-kasus intoleran di sekolah itu bukan cuma urusan jilbab. Banyak. Dan kita nggak mau itu terjadi. Kalau misalnya ini termasuk dari dulu sih, kalau misalnya dari dulu kan sekolah negeri itu kalau sepatu harus hitam dan putih gitu, bawahnya putih itu termasuk itu nggak? Nggak, itu ciri khas agama. Itu lebih ke agama ya. Tapi kalau ketegasan untuk biar keseragaman itu nggak masalah. Kalau seragam itu ketentuan seperti tadi sepatu kalau sekolah kemudian mengokekan boleh. Ngomong-ngomong soal sepatu itu saya pernah waktu jadi kepala sekolah murid saya kan saya bilang kamu pingin mengubah apa soal aturan sekolah karena saya tahu aturan sekolah tidak dibangun bersama mereka tapi itu dibikinin sekolah dan mereka tinggal terima kan gitu. Betul. Lalu saya bilang apa yang kamu mau ngasih masukan? Ternyata ada anak ngasih masukan, Bu. Bosan Bu pakai sepatu hitam mulu. Gimana kalau Bu diselang-seling? Artinya bukan mereka menolak sepatu hitam kan? Jadi dia bilang Senin pakai hitam, Selasa pakai kan saya tanya maksudnya gitu. Terus ya Senin pakai hitam, Selasa pakai bebas, Rabu pakai hitam, terus ada temennya bilang gini. Nanti kasihan yang nggak punya, dia punyanya hitam doang, sementara yang lain loh kan gini boleh pakai ini, boleh pakai ada hari bebas itu kan berarti boleh hitam juga kata dia. Jadi artinya kalau yang nggak punya dan hanya punya hitam ya nggak apa-apa kan. Jadi gini loh, wajib hitam di hari Senin, bebas di hari Selasa. Bebas itu kan berarti tidak menentukan warna. Nah menurut saya masuk akal, kita ubah itu. Sosialisasi dulu, tanya dulu,
Ternyata sebagian besar anak menyetujui. 88%. Ya udah akhirnya kita ubah gitu. Anak-anak senang karena anak-anak tuh gini, itu pada manusia hal kecil ya, tidak mengubah sesuatu. Betul. Tapi mereka merasa didengar, mereka merasa dihargai. Berikutnya ngasih pendapatnya senang banget gitu. Iya. Apapun jadinya banyak ide. Termasuk ngatasin anak-anak yang ini saya bingung nih ngatasin anak-anak yang terlambat, kasih ide. Jadi saya dapat wawasan banyak dari anak-anak. Dari anak-anak ini. Maka belajarlah dari anak-anak. Kadang-kadang versi mereka itu kita tidak sadari bahwa itu benar. Jadi ada sekolah nih yang bertahun-tahun bertahun menetapkan berbagai cara untuk anak nggak terlambat, gagal. Begitu ngajak muridnya, saya bilang ajak aja tuh muridnya bicara. Saya mau ikut mandu. Ketika saya ikut mandu, anak bilang, ya gimana ya Bu, kalau kita terlambat Bu, katanya. Ini kan nggak ada guru-guru lain ya, jadi cuma saya. Gimana ya Bu, kalau anak-anak terlambat itu Bu ditaruhnya itu anak-anak itu di ruang perpustakaan. Kalau ibu mau tahu, perpustakaan itu AC-nya paling dingin, wifi-nya paling kencang. Anak-anak Bu, HP nggak disita. Jadi 2 jam pertama tuh mereka main. Dan Bu, ibu perlu tahu ya, ada anak yang lain. Kita itu suka gantian loh Bu. Bisa gini, lu kemarin terlambat lu terlambat kan sekarang jatahnya gua, lu jangan pakai yang jam ini. Oh malah diakalin. Gantian, terutama guru-guru yang bagi mereka nggak enak. Iya. Nggak enak ajarnya, tuh saya bilang, guru mana tuh? Kalau nggak gurunya dia nggak akan mau ngomong. Saya bilang, saya jamin, namamu tidak kan, kita tidak. Saya coba untuk ini kan biar untuk masukan kepada kepala sekolah, jadi kepala sekolahnya biar bina, bukan juga dimarah-marahin gurunya, tapi dibina gitu. Selesai loh. Jadi akhirnya atau enggak idenya apa? Suruh nunggu, jadi pintu gerbang bikin saung dekat pintu gerbang. Itu panas matahari kayak gini tuh akan ke saung. Tapi nggak langsung gitu. HP sita. Jadi semua yang terlambat tidak boleh bawa HP. HP masukin locker, nanti diambil pulang sekolah. Jadi tuh cengok deh Bu, bakal dipanas matahari. Dari yang terlambat, turun drastis. Terus yang terlambat. Gunakanlah anak-anak karena dunia mereka. Iya, nah perlindungan anak ini kan sekarang gini Mbak, mungkin termasuk saya sendiri melihat bahwa kok sedikit-sedikit anak-anak sekarang itu kalau guru marah, ya fisik ya, ngubit, mukul sedikit, ngadu. Aku melihat apakah secengeng itu anak-anak sekarang. Nah, KPAI melihatnya bagaimana, ataukah ada batasan-batasan tertentu? Karena kalau kita dengar, kita baca novel lama, pasti ada guru ngaji yang mukul tangan muridnya gitu. Jadi sebenarnya batasan itu gimana? Sebenarnya secara prinsip tuh gini, kekerasan itu adalah satu perlakuan ya, bisa saja psikis, bisa fisik, tapi bisa juga seksual kan. Nah kepada anak itu berarti misalnya atas nama mendisiplinkan, kan seringnya gitu. Iya, selalu gitu. Padahal kekerasan itu tidak boleh dilakukan dengan dalih apapun, termasuk mendisiplinkan, mendidik, tidak boleh, harusnya dengan kekerasan. Nah, model harusnya menjadikan contoh, tapi kalaupun itu tanyakan kepada mereka, kalau terlambat apa kira-kira hukuman yang pantas. Kalau itu, jadi buatlah kesepakatan-kesepakatan. Jadi sekolah juga nggak perlu takut bikin aturan, karena saya pernah bikin aturan bersama. Jadi kalau yang terlambat gimana, bersihin WC aja Bu. Nah, tapi kesepakatan ya. Maka kita ambil suara, kita bikin kemudian angket. Setelah itu libatkan orang tua, komite ini ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak boleh melaporkan karena ternyata memang ini kesepakatan bersama yang dibangun. Nah dengan demikian maka aman. Jadi gini loh, yang enggak tuh kan enggak sepakat. Jadi gini ya, perbedaan pengasuhan antara sekolah dengan pihak orang tua itu bisa terjadi perbedaan. Orang tua ngerasa sepanjang hidupnya nggak pernah mukul, lalu di sekolah berarti kan ada perbedaan pengasuhan. Lalu kemudian ada yang membentak aja menjadi masalah. Karena anaknya ketakutan nggak mau sekolah dan lain-lain. Nah artinya gini, nggak semua anak kan, anak tertentu kan. Jadi kita juga tidak bisa memperlakukan semua anak itu sama. Tiap anak ada keunikan dan tiap anak punya masalah yang tidak bisa kita samakan. Nah jadi sebaiknya berbicara dengan cara apa? Mengajak anak. Jadi biarlah anak yang memutuskan seperti apa hukuman sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu dengan kekerasan kan? Tidak perlu dipukul, tidak perlu dijemur gitu loh. Jangan melakukan tindakan seperti itu. Nah lalu tidak perlu lari keliling lapangan karena ada yang meninggal anak gara-gara jantung. Meninggal. Nah itu yang kita karena nggak pernah ditanya dia. Nggak pernah ditanya kamu sakit atau tidak. Udah sarapan belum? Betul. Kondisinya baik atau tidak.
suruhnya 20 kali lagi putaran. Terus anaknya meninggal. Bagaimana? Artinya gini, ya ini seumur-umur baru sepanjang sekolah ini berdiri baru kali ini ada anak meninggal disuruh lari. Lah itulah artinya tidak semua sama. Kita nggak bisa, artinya kita harus berpikir peluang yang membahayakan anak nggak. Kalau kita memberikan hukuman-hukuman seperti itu. Nah lalu dari situ ya kalau menurut saya sebenarnya sekarang banyak orang lapor KPAI kalau misalnya sekedar bentakan, sekedar cubitan sesekali, bukan sering kali dilakukan. Nah biasanya ngelapor KPAI ada dalam upaya satu perdamaian sebenarnya, yang agar tidak terulang. Itu aja sih pesan orang tua. Yang kedua adalah agar ada pembinaan dari pihak dinas pendidikan selaku gurunya, terhadap si guru. Jadi ada pengawasan lebih nih, kepala sekolahnya diawasi, gurunya diawasi. Nah menurut saya itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, jadi bukan berarti bahwa polisi juga baru cubit dikit terus terima laporan gitu ya. Karena kita pernah terima laporan anak itu dicubit sampai 46 titik kok. Berarti nyubitnya tiap hari kan itu. Nah, sampai si gurunya nggak ada tempat lagi untuk nyubit. Nah, barulah ya kan artinya gini loh, kalau itu ya nggak benar tentu. Jadi bedakan kalau nyubit sekali dan baru terus juga cuma orang cuma sekali Bu, cuma ini. Ya kalau ada cara lain untuk tidak mencubit, apakah bisa? Misalnya gitu aja sih menurut saya. Mari dialogkan. Kalau misalnya yang melakukan kriminal itu adalah muridnya, KPAI melakukan apa? Sama. Kalau murid juga pun kan gini. Kalau murid menjadi korban, berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ hukuman pelaku bisa lebih dari KUHP. Tapi kalau jadi lebih berat ketika berbicara korbannya anak. Tapi kalau anak jadi pelakunya pidana, berlakulah Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu di Undang-Undang 11 tahun 2012. Di situ anak sebagai pelaku hukumannya separuh dari orang dewasa. Jadi undang-undangnya ada. Jadi jangan bilang kalau anak aja dia nggak bisa diapa-apain. Bisa, ada. Nah, KPAI anak berhadapan hukum banyak loh ya. Nah, KPAI melakukan apa terhadap anak itu kalau misalnya anak itu menjadi tersangka? Ada misalnya kasus di Manado ya, anak itu menusuk gurunya. Misalnya gitu. 14 tusukan. Ya udah pastilah harus dihukum. Harus hukum pidana. Tapi kan dia hak sebagai seorang anak kan masih panjang lah ya perjalanan hidupnya. Berarti bagaimana pendidikannya? Ternyata kan selalu setelah kita lakukan pendekatan secara psikologi, anak ini punya masalah. Dia juga korban dari pengasuhan yang tidak tepat, yang salah. Dia salah dan dia juga merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Ayah ibunya bercerai sejak dia kecil, dia tidak pernah merasakan kasih sayang. Taunya neneknya aja. Dan pada saat itu dia itu sebenarnya ketika menusuk kepada si guru sampai kemudian gurunya kehabisan darah dan meninggal, dia kemudian ya polisi langsung menangkap dan dia juga ditahan. Nah lalu tapi kan tadi hak dia dapat rehabilitasi ada dalam undang-undang harus dipenuhi. Yang kedua pendidikan, artinya di rutan apakah dia bisa melakukan sekolah misalnya jarak jauh ataukah bisa melakukan pendidikan yang kan ada paket A, paket B, paket C. Nah ini dia kan udah sampai SMK berarti dia paket C. Nah itu yang kemudian kita pastikan bahwa KPAI itu mendapatkan haknya. Dan ternyata kan dia juga tetap dihukum maksimal. Dia kena hukuman 10 tahun. Sementara yang membantu dia kena hukuman 8 tahun. Waktu di pengadilan tingkat pertama kalau nggak salah kemudian terjadi dia turun deh 8 tahun juga. Tapi itu berat bagi seorang anak juga kan. Nah artinya anak-anak yang melakukan tindak pidana banyak. Tapi kayak anak-anak ngerjain gurunya. Kan ada tuh gurunya dibully tuh. Kan ada. Nah apakah anak-anak itu harus dihukum? Ya enggak, kalau kayak gitu kita duduk bersama. Anak-anak biar nyadari kesalahannya, maka seperti apa, kalau ada pendekatan harus asesmen psikologi, nanti rehabilitasinya lembaga layanan. Jadi kami itu juga bukan orang yang bisa merehabilitasi, ini kan suka salah ya. Misalnya lihat anak jualan di Ciawi tuh, langsung ini KPAI ngapain? Nah, itu kan dinas sosialnya, nggak bisa KPAI. Kan masalahnya di daerah, ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lebih jauh, anak ini sekolah nggak dilakukan di jam sekolah misalnya, kita bisa berkoordinasi dengan dinas sosial itu anak-anak itu berarti diamankan dulu, maksudnya ditanya dia sekolah atau tidak, kenapa kalau nggak sekolah, bisa jadi dia dieksploitasi misalnya oleh orang terdekatnya. Nah ini yang perlu didalami. Nah kayak gitu. Tapi kalau problemnya adalah kemiskinan, ya daerah yang harus membantu sehingga anak ini nggak perlu dipekerjakan, tapi harus sekolah. Nah hal-hal gitu bisa. Jadi laporin aja, nanti kita koordinasi. Tapi bukan KPAI disuruh menghentikan anak-anak itu, nggak bisa. Menghentikan anak-anak untuk tidak jualan. Nggak bisa, harus dilihat akar masalahnya gitu loh. Jadi
orang kadang salah. Terus misalnya demo, kita bukan berarti anak demo nggak kita awasi, kita juga pengawasan, kepanitiaan dan lain-lain. Nah kalau ditemukan anak bagaimana? Ya kita memastikan kepada Polri, kepolisian untuk melindungi anak-anak dong. Kan gini ya Mas, kita ya sama-sama pernah di organisasi profesi. Kan mestinya gini, atau pekerja loh Mas, kan harusnya gini ya. Demo tuh ngeluarin pendapat bukan? Betul. Mengeluarkan pendapat kan? Cuma jadi kata demo ini negatif. Betul. Tapi prinsipnya mengeluarkan pendapat, lisan maupun tulisan ada dalam konstitusi RI. Betul. Jadi anak ini sebenarnya sedang melaksanakan haknya, karena ada aturan sebagai warga negara. Jadi dia sedang mengungkapkan pendapat. Dengan kata lain dia sedang demo. Lalu ini dikeluarin dari sekolah, tepat nggak? Kan enggak. Dia ngelaksanain haknya. Orang yang nggak mau ngelaksanain haknya nggak apa-apa. Tapi kalau itu kewajiban, dia nggak ngelaksanain, boleh loh. Kemudian dia, ini dia sedang melaksanakan hak. Lalu kemudian dia dikeluarkan dari sekolah. Itu kan tidak tepat. Katanya jelek-jelekin sekolah lah, pencitra dan lain-lain. Citra sekolah. Loh, anak-anak itu punya hak. Nah ini yang kadang-kadang netizen juga nyerang kita. Oh, jadi anak tuh nggak perlu sekolah, suruh aja demo terus. Ya bukan. Jadi maksud beda lagi. Nah gitu loh. Jadi kan KPAI ketika bertindak begitu, kan KPAI udah sesuai dengan ketentuan. Kita pasti pakai aturan, nggak pakai perasaan gitu loh. Kita pasti pakai aturan. Nah ketika berbicara aturan, kita nggak mungkin udah berpihak, dulu kan terbelahlah politik ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kami nggak bisa ke kiri dan ke kanan, kita pakai aturan. Harus netral. Nah iya loh, anak ini mau dia ngebela yang mana, dia itu mengungkapkan pendapat. Jadi kita akan bilang polisi, ini harus diamankan, anak-anaknya harus dilindungi. Yang kedua, banyak penangkapan yang sewenang-wenang. Ya tentu aja kita kan jadi, kita ke kepolisian berkoordinasi, anak harus dilepas, kan gitu. Nah itu dianggap apa? Ngebela anak. Hancurnya anak kalau ada KPI. Kan banyak Mas. Iya. Di mana sih di sebenarnya KPI ini Mbak, itu kan ada apa namanya, KPI daerah ada ya? Ada namanya KPAD. Setiap provinsi sudah ada? Enggak, di provinsi itu ada 6. Yang saya ingat sih Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, beberapa wilayah ya, saya ya nggak begitu ingat ya, banyak lah ya, tapi antaranya itu, kalau di kabupaten kota ada 30. Misalnya di Kota Palembang. Berarti masih kurang ya? Ya masih kurang. Pokoknya kalau provinsi aja Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau. Udah berapa? Ada 34 aja cuma 6. Terus ini 514 kabupaten kota cuma 30. Karena apa? Karena itu didirikan oleh daerah. Maksudnya pemerintah daerah yang membiayai pemerintah daerah, yang gaji pemerintah daerah. Jadi mungkin beban bisa jadi. Yang kedua, perspektif perlindungan anaknya. Sebenarnya KPAI itu KPAD itu nggak sama Mas sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah. Tidak sama dengan P2 TP2A. Kami kan pengawasan. Memastikan bahwa P2 bergerak, memastikan bahwa Dinas Pendidikan bergerak, Dinas PPA bergerak. Sudah sesuai lah, sudah berjalan sesuai aturan. Iya, sesuai aturan. Ini anak-anaknya ini terlayani, kan itu. Nah ini tapi dianggap bahwa kan kami udah punya P2, kami udah punya Dinas PPA, itu kan sebenarnya kekeliruan. Tapi ya memang harus berjuang perlahan. Nah kondisi COVID ini bagaimana hak anak untuk mendapatkan hak pendidikan itu kan sebetulnya kan nggak terlalu maksimal Mbak kalau kita ngelihatnya. PJJ ya? Iya, lewat Zoom apa gitu. Ya sebenarnya gini, PJJ itu paling 30% efektifnya. Betul. Waktu pertama kali KPAI menerima banyak banget pengaduan. Dalam sebulan sejak BDR ya, belajar dari rumah diterapkan negara pada bulan Maret tahun lalu, itu langsung kok kita menerima 246 pengaduan dalam satu hari dari berbagai daerah di Indonesia, 34 provinsi lah ya. Itu masalahnya bermacam-macam. Nah pada saat itu KPAI memutuskan untuk melakukan survei. Dan diikuti 1.700 anak dari 34 provinsi. Hasilnya kesimpulan pertama memang anak-anak itu tidak senang pelajaran PJJ, itu 76%. Berarti ada yang senang 24%. Lalu ya, kenapa nggak senang? Banyak tugas aja, tidak ada interaksi. Itu yang ngomong berapa? 79,9% menyatakan itu banyak tugas, tidak ada interaksi. Tapi 20,1% bilang nggak banyak tugas, ada interaksi. Jadi tetap ada, tapi kan lebih banyak yang nggak terlayani. Nah, tapi kalau kesimpulan kami, banyak sih ya datanya, tapi secara kesimpulan kira-kira gini. Anak PJJ ini mengakibatkan terjadi
disparitas digital yang lebar antara anak dari keluarga kaya dengan anak keluarga miskin. Anak keluarga kaya lebih terlayani daripada anak keluarga miskin. Miskin ini nggak punya alat lah, kemudian nggak bisa kuota lah, gitu ya. Punya HP juga nggak bisa untuk spesifikasi daring yang dimaksud untuk Zoom dan lain-lain. Kemudian kalau berbicara blank spot misalnya untuk daerah-daerah pelosok, itu kan yang dibutuhkan adalah penguat sinyal gitu ya, wifi dan lain-lainnya itu sangat dibutuhkan di daerah itu. Nah, walau bantuannya kok jadi sama, yaitu membantu pulsa lah, nggak punya HP nggak kebantu dong. Nah itu memang kami kemudian melakukan rekomendasi, kami bersurat untuk bantuannya itu harusnya dipetakan. Jadi masalahnya di daerah itu apa? Kalau nggak punya alat, beri bantuan alat, belikan alat daring, lewat sekolah aja ngasihnya. Sekolah meminjamkan, nanti kalau anak ini udah lulus kan dikembalikan, atau setelah pandemi dibalikan gitu. Jadi menurut kami disparitas itu negara harus hadir, karena disparitasnya tidak cuma anak kaya dan anak miskin ya, anak kaya lebih terlayani, tapi perkotaan dan pedesaan juga. Perkotaan itu juga lebih terlayani daripada yang mereka di desa. Lalu luar Jawa dan Jawa itu disparitas juga kuat. Nah ini menurut kami PJJ ini mengakibatkan tadi akhirnya penurunan secara kualitas. Betul, itu yang saya maksud itu. Karena gini, dan ada yang nggak terlayani sama sekali kan, yang nggak punya apa-apa listrik. Ini udah mau mulai awal tahun pendidikan baru ya, karena saya mau masuk SD. Tapi kan masih model begini kan nggak kenal teman, sebenarnya kenalnya cuma lewat Zoom aja kan, pengaruh terhadap secara psikologi. Anak baru belum kenal semua, belum kenal gurunya, hanya di Zoom aja, memang berpengaruh. Dan yang mau lulus sekarang, yang mau lulus dari Juni nggak tatap muka, ada materi pasti sulit dan sangat sulit, nggak bisa pakai daring. Praktik misalnya untuk SMK harus tatap muka, mau lulusan nih habis ini. Nah itu mereka saat ini membutuhkan, padahal kasus lagi tinggi sekali, dilema kan. Nah tapi itu jadi bukan cuma yang baru masuk, yang mau lulus pun juga salah. Apalagi nggak ada ujian itu sekarang ya Pak. Ya itu wajar dihilangkan karena memang ada ukurannya harus berbeda kan, situasinya lain, apalagi sekarang ditambah bencana alam, misalnya Sulbar, misalnya lagi Kalimantan Selatan, itu kan berarti lebih lagi nggak bisa belajar kalau alat-alat daringnya kerendam, bukunya, semuanya kerendam. Yang banjir, bandang misalnya, kalau yang gempa, ketimbun, reruntuhan, nggak bisa dipakai juga kan. Nah dengan demikian maka situasinya memang kita bencana di beberapa daerah, ditambah bencana non alam ya, pandemi. Nampaknya memang standar penilaian harus diubah oleh Kemdikbud. Jadi nggak bisa berpikir tinggi-tinggi lagi seperti nggak ada pandemi gitu, atau nggak ada situasi darurat seperti sekarang. Berarti memang KPI ini ada untuk melindungi hak-hak anak. Ya, dan kami bermainnya pada level advokasi kebijakan. Jadi apa yang kita lakukan setiap, jadi ngumpulin datanya, jadi pengaduan, ngumpulin data, mengkaji, sampai kita berpikir mendapatkan kesimpulan rekomendasi, lalu melakukan advokasi. Nah, ketika mengadvokasi, maka berubahlah kebijakan. Contoh, PJJ, kita minta ini karena nggak ada panduan, jadi semua main sendiri akhirnya kacau. Akhirnya Kemdikbud mengeluarkan surat edaran panduan, misalnya nomor 15 tahun 2020. Lalu ketika kami bilang ini nggak punya alat, kemudian blank spot, nggak kuat beli kuota, terjadilah bantuan kuota. Lalu waktu kami bilang ini nggak mungkin standar isinya nggak diubah, karena tatap mukanya kan jangan memindahkan sekolah ke dalam rumah, nggak bisa, karena nggak efektif dan nggak semua orang tua bisa mendampingi. Maka kemudian dibikinlah kurikulum dalam situasi darurat. Itu semua kami ikut merekomendasi pemerintah, dan pemerintah kami apresiasi. Pak Jokowi kita suratin juga, Pak Jokowi, Menteri Pendidikan, kemudian memperbaiki kalau ada kekurangannya kita kasih tahu lagi. Tapi bukan berarti apa yang sudah dilakukan tidak bisa kita apresiasi. Kita harus apresiasi Kemdikbud, Pak Jokowi terkait dengan tadi ya perubahan-perubahan, berupaya melayani. Nah sekarang misalnya bantuan kuota, ternyata 5 GB jadi banyak guru pakai YouTube, 5 GB aja yang bisa dipakai untuk YouTube sudah habis, 30 GB nggak kepake, negara rugi juga nih, gitu kan? Ini satu pertanyaan lagi, harapan ke depannya KPI gimana? Ataukah punya di daerah pengen ada semua? Ya sebenarnya idealnya begitu ya, hanya kan di dalam peraturan perundangan KPI itu nggak bisa buka perwakilan, jadi otomatis ya daerah tadi. Perundangannya memang di dalam perundangannya udah ngomong begitu kan.
bahwa daerah dapat di pasal 74 dapat membentuk, kalau dapat membentuk kan diterserahkan daerah. Nah artinya KPAI nggak punya perwakilan, harus dibentuk oleh daerah. Sendiri. Nah sekarang kalau KPAI tidak punya perwakilan, kemudian berharap daerah, berarti kan daerah-daerah yang punya anggaran, yang punya perspektif anak, dia akan bangun. Sebenarnya kehadiran KPAI adalah pengawas. Sebagai pengawas, dia kan memastikan sebenarnya apakah semua dinas-dinas itu sudah bekerja, apakah dinas-dinas itu sudah melakukan tugasnya dalam pemenuhan hak anak. Lalu ngelihat anggaran, apakah anggaran daerah untuk anak-anak itu memadai. Nah kalau enggak, gimana masa depan anak-anak ini sebenarnya gitu ya. Jadi idealnya ada, tapi kita sekarang baru punya 6 di tingkat provinsi dan 30 di tingkat kabupaten kota. Dan masih itu sangat sangat jauh. Jauh bener. Kita provinsi udah berapa sekarang? Provinsi 34 baru 6. Nah itu 514 baru 30. Baru 30. Jadi itu menjadi problem, padahal posisi KPAI ini dan KPAD ini kan pengawasan, bukan melayani, bukan lembaga layanan, memberikan misalnya psikologi, enggak, layanan psikologi enggak. Lalu kami juga bukan yang ngedampingin. Jadi bahkan gini ya, kalau anak korban kekerasan seksual misalnya, lalu dia tentu kita dorong dia harus melapor. Nah pada saat itu misalnya melapor, KPAI duduk di sebelahnya, nggak bisa. Yang harus duduk itu lembaga layanan. Jadi kita kontak, kami kalau TP2A ini harus didampingin, psikolognya dampingin. Nanti ada pengacara kan di P2A, dia akan ngedampingin. Nah, atau dinas sosial kan pekerja anak, dia dampingi. Jadi selama anak di BAP pun selain orang tua mereka mendampingi. KPAI malah nggak bisa masuk. KPAI nanti masuknya dari pengawasan ketika sudah lapor polisi. Maka kita awasi ini anak-anak ini bagaimana caranya diperiksa, kita ingatkan. Terus nanti tuntutan. Ini harus pakai undang-undang perlindungan anak ya, karena anaknya korban. Kalau dia anaknya pelaku, berarti harus pakai sistem peradilan anak ya. Itu yang kita pengawasan. Sampai kemudian proses pengadilan dan ketika keputusan kan bisa selalu ditanya juga gitu oleh teman-teman media. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan KPAI. Jadi lembaga layanan dan dampingi itu tidak bisa. Nah itu suka keliruan masyarakat juga sih Mas. Jadi mengira bahwa harus dilayani, harus didampingi. Padahal udah ada lembaga daerah yang bisa melakukan. Mewakili itu semua. Ya memang sesuai fungsinya gitu kan, tugas dan fungsi. Tapi kalau orang mengadu ke KPAI ini kemana Mbak? Penyelesaiannya adalah mediasi. Jadi misalnya paling banyak pengasuhan. Pengasuhan itu kan berarti orang tua bercerai, lalu rebutan hak asuh anak. Orang tua bercerai, terus rebutan jam bertemu anak. Bertemu anak tuh sulit. Bisa ke sini dulu ya? Bisa. Terus misalnya hak cerai tapi bapaknya nggak membiayai, itu bisa. Bisa. Tapi kalau mediasi. Jadi nanti setelah itu proses mengadu, nanti yang teradu kita panggil, lalu kita tawarkan perdamaian, mediasi. Ketika mediasi, misalnya jam bertemu, kalau yang semula hanya seminggu sekali, bisa nggak nih sekarang seminggu 2 kali. Tapi kan dibicarakan di mereka. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, media sosial yang cukup berkembang, anak-anak aja sudah bisa baca, pasti sudah tahu media sosial. Di dalam KPAI sendiri, ada yang kurang nggak peraturan ataupun untuk melihat hak-hak anak ini dibatasi di media sosial atau gimana lah kita pengawasan juga sih, kan ada bidang-bidang ya, misalnya saya bidang pendidikan gitu, lebih banyak ke sana. Tapi ada bidang cyber, pornografi dan cyber. Iya, nah itu juga ada pengaduan terkait itu. Nah beberapa pengaduan bahkan kayak sekarang PJJ misalnya mata anak udah mulai dingin gitu ya, terus ada juga kecanduan gitu. Nah ada beberapa ketika diadukan anaknya tuh kayak mengalami, dia konsultasi sebenarnya. Lalu kalau seperti itu, udah kayak gitu ya, kalau kami ambil HP-nya dia bentur-benturin kepala ke tembok kan ya. Oh itu berarti udah kecanduan. Kalau kita rekomendasinya langsung lembaga layanan, dan ini kayaknya harus tidak cuma ke psikolog, bisa jadi ke psikiater. Nah makanya banyak anak yang dirawat di rumah sakit jiwa Mas. Karena kecanduan gadget. Tapi kalau ngomongin ini itu kan cukup panjang, lebih baik kita segmen tersendiri ya. Karena dampaknya kayak apa sih biar orang tua teredukasi. Nanti kita udah ngobrol panjang nih Mbak. Makasih banget atas waktunya. Semoga KPAI semakin berkembang lagi di daerah juga mulai merata. Jadi hak-hak anak Indonesia ini bisa terpenuhi, perlindungannya jelas gitu. Oke Mbak, lain kali kita akan ngobrol lagi. Sobat Goceng, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum. Makasih Mbak ya. Sama-sama.